Mohon maaf Pak Teguh, Iya, apakah apakah ada waktu sebentar? Mungkin saya bisa berbicara tentang sesuatu dengan Pak Teguh. oh boleh, boleh, boleh Bu. Iya, silahkan. Kebetulan saya juga sedang luang, ada waktu yang luang. Monggo, mau bagaimana, Bu Retno? Oh iya, baik Pak Teguh. Ini berawal dari kekhawatiran saya sebenarnya, Oke. kekhawatiran tentang di kelas saya, apa yang terjadi di kelas saya itu yang membuat saya itu eh, bingung harus bersikap seperti apa. Oh, jadi intinya ini Bu Retno mau menyampaikan sesuatu masalah gitu. Iya, Jadi sesuatu masalah dengan tujuan nanti mudah-mudahan saya bisa membantu gitu ya, memotivasi gitu. Nggih, iya, nggih monggo. Monggo iya Bu Pak. Retno. Mungkin di sini saya ingin menyampaikan kenapa sih saya itu khawatir, kenapa semuanya itu menjadi saya itu bingung harus bersikap apa. Itu berawal dari pada hari Kamis kemarin itu Hmm, di kelas saya itu terjadi sedikit insiden. Jadi antara anak dengan anak itu terjadi berantem yang kebetulan oke. saya tidak ada di kelas. Jadi pada saat Oh, iya. ya pada saat itu saya kebetulan ada tugas di luar, ada pendampingan. Mhm. Kemudian saat itu istirahat. Nah, ada anak yang berantem di situ. Mhm. Sehingga menimbulkan masalah yang ternyata saya pikir ya sudah masalahnya itu sebentar saja dan Ya, anak-anak seperti kita ketahui bersama biasa. anak-anak ya ya seperti itu. Tapi ternyata itu masalahnya itu terjadi di kelas yang kemudian saya tidak ada di situ. Nggih. Anak-anak saling memberikan apa namanya kesaksian yang berbeda sehingga ya orang tua biasa Pak, jadi seperti Oh, itu. Oke. jadi intinya tadi sampai berantem, sampai pukul-pukulan gitu, Bu? Itu tuh kalau menurut yang satu itu tidak memukul Hmm. bagian perut dan bagian kaki. Jadi Hmm. apa namanya? Bagian pinggang. Jadi dia nendangnya kaki. Tapi menurut si B ya jadi korban itu dia Mhm. kena pukulan di perut sehingga dia sesak nafas seperti itu. Sehingga karena semakin hari kok semakin apa namanya ada perbedaan. Nah, itu Oh, saya semakin membuat bingung dan khawatir itu, Pak. oke. Jadi ada perbedaan tentang persepsi atau keterangan yang disampaikan oleh anak-anak itu ya, dari Iya, Bu Retno. Dan, iya, selanjutnya tadi juga Bu Retno menyinggung tentang orang tua. Maksudnya itu iya. orang tuanya itu, bagaimana, protes atau orang tuanya itu seperti apa gitu, Bu Retno? Jadi kebetulan karena hari Kamis itu saya tidak ada itu, kemudian ada Bu Rahma itu Iya. masuk ke kelas pada saat itu istirahat, kemudian melihat si B itu sudah sesak nafas. Katanya ini Oh, sudah nggak bisa Bu, sudah nggak bisa nafas dan lain sebagainya. Nah, kemudian sama pihak sekolah itu sudah apa dipanggilkan pihak PMI, kemudian saturasi dicek, tensi dicek, semuanya dicek itu normal. Nah, kemudian kan anaknya dipasrahkan ke orang tua, dikasih tahu ini duduk perkaranya seperti ini, sudah ada surat pernyataan. Nah, kemudian pulanglah, sampai pulang itu sampai hari Jumatnya izin anaknya itu nggak masuk karena katanya mhm. masih sakit karena tendangan kemarin. Padahal sudah jelas dari pihak tim medis juga sudah tidak ada apa-apa. Kemudian dari anak-anak juga sudah memberikan konfirmasi seperti yang ada di berita acara. Nah, Mhm. tapi ternyata itu tadi orang tua sampai hari Seninnya itu anaknya tidak berangkat, orang tua di situ ini gimana pihak sekolah apa yang dilakukan karena kok anak saya itu masih merasa sakit, takut ke sekolah, khawatir ke Mhm. sekolah, gak mau masuk seperti Mhm. itu. Oh gitu. Ya, waktu Oke. kejadian itu terus si anak itu dipanggil oleh, atau dipanggilkan PMI,
Itu apakah Bu Retno sudah menanyakan atau mengkonfirmasi bagaimana kondisimu? Terus ada surat pernyataan tadi toh, apakah sudah Iya, dikonfirmasi, Bu? Anaknya bilangnya gimana? Baik-baik saja, enggak apa-apa gitu atau gimana? kebetulan pas itu, saya belum ada di Oh gitu. belum ketemu sama PMI, Mhm. cuman dapat cerita dari Bu Rahman dan Bu Arini karena posisinya saya masih ada tugas itu. Kemudian setelah itu sudah ada surat pernyataan itu saya baca karena saya diserahi sama Bu Rahma, saya baca, saya pelajari hari Jumatnya itu saya konfirmasi ke yang A, si A dan lain yang sebagainya, bagaimana sih duduk perkaranya. Nah, ternyata ya itu tadi sama seperti yang di berita acara dan orang tuanya itu tapi mungkin sedikit melebih-lebihkan sehingga saya itu semakin khawatir nanti kalau terjadi seperti itu lagi itu bagaimana seperti Oh, itu. ya. Ya jadi intinya mungkin, waktu itu sudah selesai ya, Bu, ya? Iya waktunya. Permasalahan sudah selesai, orang tuanya juga sudah tahu, sudah ada surat Iya, pernyataan juga, tapi akhirnya anak itu tidak, berangkat, terus mungkin sakit atau gimana, masih sakit toh, dia iya, menceritakan sama orang tuanya masih sakit, terus orang tuanya juga menanyakan lagi gitu nggih. iya. Oke, gitu ya. Sebenarnya, Gitu. mungkin apakah dulu atau mungkin karakternya si anak itu mungkin Bu Retno sudah tahu ya, apakah anak itu nanti laporannya ke orang tua beda lagi atau seperti apa, atau melebih-lebihkan, yang akhirnya nanti, menjadi kekhawatiran dari orang tua, Ibu? Atau seperti apa karakternya si anak itu, Bu? Kalau karakternya itu, memang agak sedikit cengeng, itu yang Oh pertama. gitu, Karena oh, setiap apa itu diusili temennya, diambil pulpennya aja sok menangis, padahal anak oh, laki-laki. heeh heeh, Nah, tapi karena itu mungkin saya mikirnya sudah, "Ah, ini kok ada yang berantem, kemudian ada fisik, kemudian sampai ada PMI," saya mikirnya sudah heeh, parah, udah oh, bingung, iya. Lah terus akhirnya saya itu khawatirnya itu nanti kalau saya tinggal lagi atau saya tidak mhm dalam kelas itu, tidak ada mhm pengawasan saya. mhm Nah, mhm. itu tuh terjadi lagi itu, Pak. Iya, ya memang kan tentu kan kita juga tidak selalu bisa mengawasi ya, Bu, ya, anak-anak, apalagi misalnya istirahat atau kita ada tugas, tugas dari dinas atau tugas dari kepala sekolah yang memang benar-benar harus meninggalkan kelas dan tidak ada yang dititipi ya. Iya, Memang ya itu, kekhawatiran kita itu tadi yang disampaikan oleh Bu Retno. Nah, dari kekhawatiran-kekhawatiran Bu Retno sebenarnya, apakah Bu Retno sudah, apa ya, punya rencana-rencana supaya kurang lebih mengurangilah kekhawatirannya Bu Retno, supaya misalnya kejadian itu terjadi lagi atau terulang lagi. Mungkin Bu Retno, sudah punya rencana-rencana seperti apa Bu Retno? kalau mungkin, Kira-kira Bu Retno seperti ya apa? Oke. yang ingin saya, lakukan itu pasti komunikasi dengan orang tua antara, anak yang satu yang tadi yang melakukan, kemudian yang, apa namanya, yang juga dia merasa dia itu menjadi korban, seperti itu. Saya akan melakukan komunikasi, kemudian saya memanggil orang tuanya, saya minta konfirmasinya seperti apa, itu yang mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya itu pas ada tugas keluar, saya tidak ada di kelas, saya berpikiran kemudian apa yang bisa menjadi paling tidak itu bukti ketika terjadi sesuatu. Nah, Oke, mungkin banyak lebih hal itu. kepada ya CCTV itu Pak, pemasangan CCTV. Oke. Jadi iya. Jadi apa di kelas saya itu kebetulan anak-anaknya itu luar biasa sekali ketika Iya harapan iya. saya ada CCTV itu, nah itu menjadi bukti valid seperti itu, Pak. Iya, kalau menurut saya, oke, kalau memang memungkinkan sih mungkin, eee, tadi kalau yang komunikasi dengan orang tua pastilah sudah bisa Iya. dilakukan. Dan untuk yang CCTV sendiri, mungkin apakah nanti, rencana Bu Retno bisa terrealisasi atau tidak kan mungkin
butuh anggaran juga ya Bu Retno ya. Iya, Nah, mungkin Bu Retno bisa men-share-kan atau mengkomunikasikan dengan pihak-pihak sekolah atau mungkin dengan orang tua ya memang supaya tadi kejadiannya memang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Tadi anaknya melebih-lebihkan katanya ya. Jadi ya, memang kalau menurut saya kalau bisa diwujudkan luar biasa sekali Bu Retno. Ya saya oke. mendukung kalau bisa diwujudkan sangat luar biasa sekali dan itu nanti sedikit mengurangi kekhawatiran Bu Retno dan juga mungkin akan mengurangi kenakalan anak-anak juga mungkin ya. Ya, Ya, karena anak-anak merasa bahwa walaupun tidak ada bu gurunya, tetap terpantau gerak-gerik mereka. betul. Jadi mungkin ya bisa dilakukan tinggal nanti Bu Retno, langkah-langkahnya, step-stepnya mau seperti apa supaya itu bisa terrealisasi mungkin. Karena itu hubungannya dengan dana yang Ya, mungkin ya sebenarnya CCTV juga kalau cuma satu kamera gitu mungkin tidak terlalu mahal nih. Kalau kameranya mungkin yang penyimpanannya mungkin Bu Retno, penyimpanannya itu. Nah, oke. kira-kira supaya bisa mewujudkan hal itu, Bu Retno langkahnya mau seperti apa Bu Retno untuk pemasangan CCTV itu? Tentunya nanti saya akan konfirmasi ke Bu A selaku kepala sekolah saya. Nanti saya lapor dulu dengan adanya kejadian yang kemarin, kemudian beberapa kejadian mungkin di kelas lain. Uh, Bagaimana nggih Bu kalau memang dipasang CCTV itu di kelas atau paling tidak ya CCTV yang sudah ada itu diaktifkan lagi karena memang sudah ada walaupun di tempat-tempat tertentu sehingga di kelas itu belum ada seperti itu. Nanti mungkin saya membutuhkan waktu untuk matur dulu ke Bu As, kemudian dari Bu As nanti ditinjau apakah memang sesuai dengan anggaran atau seperti apa begitu Pak. Oke, luar biasa sekali Bu Retno. Saya mendukung apa yang ingin Bu Retno langkah-langkah yang ingin Bu Retno lakukan. Jadi monggo silakan Bu Retno bisa berkonfirmasi dengan kepala sekolah atau mungkin kalau tidak memungkinkan juga mungkin dengan pihak lain, contohnya dengan paguyuban orang tua mungkin, ya toh? Nggih, nggih. Betul. Bisa. Bu Retno tinggal menyampaikan aja alasan-alasannya, saya yakin orang tua akan mendukung dengan alasan-alasan seperti itu. Karena memang kita sendiri sebagai eh, guru juga banyak sekali tugas sampiran ataupun kegiatan yang kadang rapat atau kegiatannya itu pas jam mengajar nggih Bu Retno nggih. Iya, Luar betul. biasa sekali Bu Retno. Saya kalau misalnya bisa terwujud, saya akan nunggu cerita Bu Retno selebihnya gitu. Ya, Eh, mungkin langkah-langkahnya bisa dilakukan. Nanti kalau terwujud nanti saya akan belajar banyak dari Bu Retno. Sejauh mana tuh keefektifan itu pemasangan CCTV untuk mengontrol anak-anak, khususnya untuk mengurangi mungkin kejadian-kejadian yang sama mungkin bahkan kejadian-kejadian yang lain yang selama ini tidak bisa kita ketahui selama kita meninggalkan kelas. eh, Seperti itu Bu Retno. ya, Silakan, selamat berproses, selamat mencoba untuk mewujudkan harapan atau keinginannya Bu Retno untuk tadi pemasangan CCTV, untuk rencana yang koordinasi dengan orang tua untuk supaya apa ya mendidik atau mengawasi anaknya itu saya yakin bisa. Tapi kalau pemasangan CCTV memang harus koordinasi lagi, nggih. ya, betul. Luar Oke, biasa sekali Bu Retno. Saya ya, tunggu cerita-ceritanya nanti hasilnya ini ya Bu Retno. ya. Lebih. Terima Nih, kasih sekali Pak Teguh. Tadinya saya itu masih bingung apakah langkah saya itu betul atau tidak, ataukah bagaimana ketika saya iya, bertemu dengan Pak Teguh, kemudian saya sharing, saya semakin mantap. Nanti saya akan mencari waktu untuk bertemu langsung dengan Bu Asniar, mengutarakan mhm, maksud saya. Nanti mhm. ketika sudah berjalan, nanti saya sharing lagi dengan Pak Teguh. Seperti Oke, itu. siap, saya siap menunggu Bu Retno. Nanti Gitu. hasilnya seperti apa, saya siap menunggu cerita Bu Retno. Gitu. Terima kasih Bu Retno sudah berbagi cerita, mudah-mudahan permasalahannya bisa terselesaikan dan apa yang menjadi harapan Bu Retno bisa terwujud nanti pemasangan CCTV. Gitu Bu Amin. Retno, ada yang bisa saya Oke. bantu lagi? Ya, sampun itu saja dulu sementara besok, eee,
ketika sudah saya laksanakan, nanti saya ceritakan lagi bagaimana kelanjutannya. Seperti itu, Pak Teguh. Oke, terima Oke, kasih. Nggih. terima kasih Pak Teguh. Sama-sama Bu Retno, sukses selalu ya Bu Retno. Yeay. Selamat siang. Selamat siang Bu Retno. Ya, pada pertemuan kali ini kira-kira Pak Teguh akan bercerita tentang apa kok? Sepertinya Pak Teguh itu menyimpan sesuatu yang perlu dibicarakan atau diutarakan seperti itu, Pak Teguh. Iya ini Bu Retno. Sebenarnya saya mengalami sedikit permasalahan dari salah satu anak didik saya atau murid saya yang di kelas 4. Sebenarnya permasalahannya juga kalau menurut saya sih tidak terlalu besar, tapi membuat kekhawatiran saya. Karena gini, kebetulan anak tersebut itu kan biasanya kan pulang jam 12:30. Iya. Pulang jam 12:30, posisinya anak tersebut sebenarnya rumahnya itu jauh. Dan setelah pulang sekolah itu dia diminta oleh orang tuanya itu untuk singgah dulu atau pulang dulu ke rumah neneknya. Nah, kebetulan rumah neneknya itu dekat. Rumah neneknya itu dekat, paling jalan kaki tidak ada 5 menit lah, paling 3 menit atau 2 menit. Nah, karena apa? Ibunya tidak bisa langsung jemput. Tidak bisa langsung jemput, jadi sementara pulang sekolah dia diminta ke rumahnya neneknya, terus nanti sore baru ibunya jemput untuk pulang ke rumahnya yang agak jauh gitu. Nah, menjadi permasalahan ketika anak tersebut setiap pulang sekolah itu dia tidak mau langsung pulang. Jadi dia itu malah seperti betah atau gimana di sekolah, dia tidak mau ke rumah neneknya. Kami juga sudah konfirmasi sebenarnya sama neneknya gitu. Sebenarnya tidak ada masalah apa-apa. Saya tanya anaknya juga sebenarnya tidak ada masalah apa-apa. Neneknya tidak marahin atau apa gitu. Tapi memang anak tersebut senangnya itu setiap pulang sekolah tetap di sekolahan, bermain dengan temannya, sampai temannya itu pada dijemput semua. Terus kalau Ya. misalnya sudah dijemput semua pun, kebetulan ada salah satu temannya itu kan anaknya guru yang ada di Iya. sekolah kami. Jadi ya bermain dengan itu nanti mencari temannya itu yang anaknya guru itu. Sampai jam 2 padahal kan harusnya harapan saya sih, anak tersebut bisa langsung pulang, istirahat, atau melakukan hal-hal tersebut. Saya khawatirnya sebenarnya, eee anak tersebut kan kebiasaan seperti itu terus Bu Retno. Iya, iya. Setiap hari seperti itu terus. Saya juga sebenarnya sudah bilang ke anaknya, "Ayo pulang," gitu. Tapi nggak mau, dianya nggak mau, saya maksa-maksa juga kasihan toh. Kasihan memang Iya. dia ingin itu toh, kasihan ingin di situ. Jadi, saya sedikit merasa khawatir kalau misalnya, anak tersebut karena sudah terbiasa di situ, suatu saat ini dia, taunya kita sudah pulang, ternyata dia pergi kemana gitu. Orang tuanya di rumah taunya di sekolahan, ternyata dia main kemana gitu loh. Karena Iya. orang tuanya jujur saja sering sekali WA saya, bahkan, WA saya bahwa, "Anak tersebut sudah pulang belum? Oh, masih sekolahan." Seperti itu terus. Nah, Oh, kekhawatiran saya sebenarnya itu, anak tersebut main kemana, taunya orang tua itu, anak tersebut di sekolahan, taunya kita, anak tersebut sudah pulang, gitu Bu iya. Retno. Nah, juga saya Oh, berpikir kan gini. sayang, waktunya Iya, sebenarnya bisa untuk istirahat, tapi kok malah dia masih di sekolahan sampai siang gitu, gitu Bu Retno. betul. Ya, jadi lebih kepada kekhawatiran Mhm, yang ada di Pak Teguh, kemudian itu tidak sesuai dengan harapan Pak Teguh ketika ya anaknya itu kalau sudah waktunya pulang segera pulang, tapi kok masih ada di sekolah. Seperti itu nggih Pak iya, Teguh. nggih. Nah, Jadi kan eee, gini Bu Retno, jadi otomatis kan juga menambah, apa ya, iya, kita pengawasan kita toh, misalnya iya,
saya sendiri sebagai guru kelasnya juga harus selalu memantau anak tersebut. Padahal kan mungkin ada pekerjaan yang lain. Demikian juga mungkin dengan teman-teman yang lain juga Iya. ngawat-ngawati, oh itu ada anak yang belum dijemput, ya mesti anak itu. Terus penjaga juga mesti ngawat-ngawati yang harusnya melakukan kegiatan yang lain. Gitu, iya betul. Apalagi kan sekarang juga kita kalau di sekolah itu ya seperti sudah dipasrahi oleh orang tua semuanya ya Iya. kita yang tahu. Jadi di sini mungkin ada yang bisa atau rencana-rencana yang bisa dilakukan oleh Pak Teguh untuk menghadapi masalah ini. Iya. Jadi sebenarnya saya sudah mengkomunikasikan ke orang tua, ke si bundanya yang selalu menjemput ke neneknya itu kan mesti bundanya. Ya, Bundanya bahwa bisa nggak, memungkinkan nggak kalau memang anaknya itu dijemput lebih awal gitu. ya, Karena kalau meminta neneknya jemput juga tidak mungkin karena neneknya ada sepuh, itu ya, tuh ada betul. sudah tua, ada sepuh gitu. Bisa nggak jemput atau langsung dibawa pulang atau mungkin waktunya itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lain, mungkin untuk les atau apa, tapi memang benar-benar terpantau. Itu yang pertama mungkin yang bisa saya lakukan. Kemudian yang bisa kami lakukan juga mungkin kami juga karena untuk memudahkan pemantauan juga, Ya, mungkin kami akan memasang beberapa tadi CCTV untuk memantau anak tersebut. Jadi kan biasanya CCTV nanti kami pasang beberapa tempat, nanti kami letakkan di monitornya, diletakkan di kantor kan, sambil saya bekerja, mungkin saya bisa ngoreksi, nah saya bisa memantau anak tersebut. Karena ya mainnya ya di situ-situ aja, di iya, lapangan, lari-lari sama temannya, seperti betul. itu. Oke. Untuk Ah, mengurangi kekhawatiran saya juga Bu Retno, jadi saya khawatir kalau misalnya tahunya pihak sudah. sekolah anak tersebut sudah pulang, tahunya orang tua anak tersebut masih di sekolahan karena terbiasa seperti itu. Nah, padahal kenyataannya anak itu misalnya main gitu. Nah, kalau terpantau dari rekaman CCTV atau terpantau dari kamera kan saya tahu, oh anak tersebut memang langkahnya pulang. Karena kan harusnya kalau pulang sekolah kan dia langsung belok dari pintu gerbang keluar ke kiri gitu loh. Kalau Oh, misalnya nyebrang iya. atau ke kanan berarti dia tidak mungkin mau pulang ke rumah neneknya mesti. Iya. Nah, seperti itu, Bu. Tapi ya mungkin hal-hal tersebut entah itu bisa terlaksana atau tidak, mungkin nanti akan kami usahakan dengan eee, beberapa pihak khususnya kepala sekolah terkait dengan anggaran mungkin, Bu Retno. Betul. Apa apalagi kalau untuk memasang sebuah CCTV itu kan juga kita perlu dana, kemudian perlu birokrasi yang memang Mhm. sedikit agak ini. Jadi nanti Iya. mungkin bisa Pak Teguh obrolkan dulu dengan kepala sekolah. Kalau terkait dengan komunikasi dengan orang tua tadi, saya Mhm. rasa Pak Teguh sudah memberikan apa namanya masukan kepada orang tua bahwa ayo, ini bisa nggak di lebih awal jemputnya ataukah yang kedua, plan kedua memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dengan, eee, untuk anak sehingga anak itu ada waktunya itu bisa lebih tersalurkan, seperti itu luar biasa sekali Pak Teguh. Jadi saya rasa nanti ketika itu terjadi, itu akan lebih mengurangi waktu anak itu di sekolah. Jadi dia bisa mengikuti kegiatan itu, kemudian menambah waktu dia untuk sesuai dengan minat bakatnya mungkin seperti itu Pak Teguh. Jadi mungkin nanti bisa Pak Teguh komunikasikan dengan orang tua, kemudian tentang langkah-langkah atau rencana-rencana dari Pak Teguh tersebut. Iya. Iya memang Bu Retno. Saya itu tadi itu ragu sebenarnya mau melangkah. Karena kan kaitannya hanya dengan satu anak ya, walaupun kalau pemasangan CCTV juga kita bisa memantau banyak anak ya. Nah, tapi kan muncul ide seperti itu kan hanya
karena satu anak apakah nanti bisa terrealisasi atau tidak di maksudnya dari ibu kepala sekolah. Tapi nanti saya akan coba, mengkomunikasikannya. Terus terkait dengan komunikasi dengan orang tua juga sebenarnya kemarin juga sudah dicobakan, masih kalau nanti bisa memang terrealisasi, anaknya bisa dijemput lebih awal atau nanti memang anaknya di les kan ya akan lebih bermanfaat daripada di sekolah. Ya bukannya kita tidak mau mengawasi atau cuma kekhawatiran tadi loh, Bro. Ya, betul. Nanti Apalagi iya, kalau saling jaga, oh taunya di sekolah, orang tuanya taunya kita taunya sudah pulang, ternyata anaknya main kemana, tidak terpantau, masih pakai seragam kan, selama pakai seragam juga kita tetap tanggung jawab. bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Betul. Tapi kalau apa namanya, saya rasa itu tadi pemasangan CCTV ada di depan, di jalan begitu kan malah memang sebenarnya tidak hanya untuk kepentingan satu orang, tapi Iya satu sih, sekolah itu juga bisa memberikan dampak kepada satu sekolah. Sehingga mungkin nanti dengan adanya apa namanya masukan-masukan dari beberapa guru dengan beberapa permasalahan nanti bisa memberikan solusi yang baik untuk pemasangan CCTV itu. iya, iya. Terima Jadi, kasih Bu Retno. Jadi saya akan coba untuk langkah-langkah tersebut nanti ya mudah-mudahan bisa terrealisasi lah. Memang untuk keamanan juga sih kalau pemasangan CCTV tersebut. begitu. Oke. Uh, jadi kalau saya boleh tanya, apa sih yang Pak Teguh dapatkan dari kegiatan kita? Mungkin hari ini kita berbicara ini, Pak Teguh rasanya seperti apa begitu, Pak? Yang pertama mungkin saya bisa berbagi cerita dengan Bu Retno, jadi saya agak mengurangi beban pikiran saya lah. Jadi kalau cerita gitu kan istilahnya agak plong gitu. Terus walaupun sebenarnya sudah ada solusi-solusi yang ingin saya lakukan, tapi keraguan-raguan itu loh, rasa ragu-ragu mungkin tidak. Nah, Bu Retno tadi sudah memberikan apa ya, motivasi, penguatan kepada saya untuk ya lakukan saja itu. Ya terima kasih sekali Bu Retno sudah istilahnya mau mendengarkan lah, mau mendengarkan dan juga menguatkan apa yang mungkin rencana aksi yang akan saya lakukan. Baik, Pak Teguh. Uh, Terima kasih juga hari ini yang sudah sangat luar biasa bercerita tentang ini tadi. Jadi nanti saya akan tunggu ceritanya dari Pak Teguh kelanjutannya bagaimana komunikasi antara Pak Teguh kemudian dengan orang tua siswa tersebut. Apakah masukannya Pak Teguh nanti untuk memberikan les atau apa mengikuti kegiatan apa itu nanti dari orang tua kemudian mengiyakan atau kemudian dari orang tua bisa menjemput lebih awal seperti itu nanti Pak saya tunggu ceritanya kemudian saya tunggu juga nanti bagaimana sih kelanjutan pemasangan CCTV yang akan direncanakan oleh Pak Teguh ini. Seperti itu Pak Teguh, terima kasih sudah bercerita, berkeluh kesah. Mungkin di sini juga saya hanya tidak bisa memberikan apa-apa karena sedikit berbagi cerita itu bisa mengurangi, setidaknya bisa mengurangi beban pikiran dan lebih memantapkan apa yang Pak Teguh sudah punya rencana-rencana. Seperti itu Pak Teguh. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih Bu Retno sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan apa ya istilahnya apa yang saya rasakan. Terima kasih sudah menguatkan terus memotivasi saya untuk melakukan aksi atau penyelesaian permasalahan supaya setidaknya permasalahan ini bisa teratasi, terus juga apa ya semuanya bisa baik lah khususnya untuk anak tersebut gitu dan untuk kita juga yang ada di lingkungan sekolah karena kita harus menambah waktu untuk mengawasi satu anak yang belum di
jemput itu. Dan ya mudah-mudahan kekhawatiran-kekhawatiran itu bisa terselesaikan lah. Terima kasih juga atas motivasinya, dan saya mohon juga jangan bosan-bosan ya Bu Retno untuk misalnya saya mencari Bu Retno untuk kok kok malah mencari mesti mendengarkan keluh kesah, mencari mendengarkan keluh kesah. Jadi saya minta mungkin Bu Retno jangan bosan-bosan, dan minta maaf juga selama ini saya banyak merepotkan Bu Retno, mungkin menambah beban pikiran Bu Retno, apa ya istilahnya, juga menyita waktu Bu Retno gitu. Ya, seperti itu Bu Retno, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya saya bisa bercerita dan berbagi banyak hal dengan Bu Retno. Ya, ini nggak usah ini apa namanya merasa kemudian merepotkan atau apa enggak, Oh, gitu karena ya. semuanya itu kita laksanakan dengan sharing dengan ini nanti menjadikan sebuah pengalaman yang berharga buat kita semua. Begitu Pak Teguh. Oke, baik. Terima kasih Bu Retno karena mungkin sudah siang juga, mungkin Bu Retno akan siap-siap untuk pulang. Saya mau mohon diri dulu Bu Retno menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan. Oke, terima kasih Bu Retno, sampai jumpa lagi. Yeay, selamat siang Pak Teguh. Selamat siang Bu Retno.